saya Dani Ramdhani dari kelas 9B ingin menjelaskan bab 1 sistem reproduksi pada manusia. A. Pembelahan sel. Sel-sel dalam tubuh mengalami mekanisme pembelahan untuk berbagai macam fungsi seperti fungsi pertumbuhan, fungsi regenerasi, dan fungsi reproduksi. Secara umum, pembelahan sel diadakan menjadi 3 macam, yakni pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. 1. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis biasanya terjadi pada sel-sel sederhana seperti amoeba. Pembelahannya terjadi secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Amitosis berasal dari kata A, artinya tanpa, dan mitosis artinya pembelahan ini, sehingga amitosis adalah pembelahan sel pada organisme yang tidak memiliki pembelahan inti seperti pada organisme prokaryotik. Tahapan-tahapan pembelahan amitosis antara lain sebagai berikut. A. Informasi genetik berupa DNA dan menempel pada membran plasma induk dan mengadakan diri. B. Ujung DNA baru yang terbentuk menempel di membran plasma atau pada sisi yang berseberangan. C. Sel akan memperbesar mencapai 2 kali sel normal, kemudian terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian yang sama. Perhatikan prosesnya, gambar di samping. 2. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis. Pada pembelahan mitosis terjadi tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi. Pembelahan sel menyebabkan sel-selnya bertambah banyak sehingga ukuran makhluk hidup akan semakin besar. Selain itu, pembelahan sel juga memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan. Pembelahan mitosis dihasilkan anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 fase pembelahan, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. A. Profase. Fase profase menunjukkan adanya penebalan kromatid dan memendekkan kromatid. Selanjutnya, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Selanjutnya, membran nukleus dan nukleus akan menghilangkan benang. Spindle akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. B. Metafase. Pada tahapan metafase, nukleus dan membran inti sudah mulai tidak terlihat lagi. Pasangan kromatid akan bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Pada tahapan ini, kromosom terlihat paling jelas sehingga dapat diamati melalui percobaan mikroskop. C. Anafase. Tahapan anafase ditandai dengan permisahan kromatid dan bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Selanjutnya, masing-masing kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Telofase. Telofase adalah tahapan terakhir dari proses pembelahan mitosis. Pada tahap inilah akan terbentuk 2 macam sel. Pada tahapan ini, kromatid telah mencapai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin akan membentuk anak inti atau nukleus. Membran inti sel mulai terbentuk di sekitar 2 kelompok kromosom yang terpisah. Penjelasan dari saya tentang bab 1. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.